Bawa dia ke bawah. Ajari dia tata krama perusahaan dengan baik. Biarkan dia tahu, tidak boleh sembarangan mengambil barang orang lain. King dalam bahaya. Seperti dicetak dari cetakan. Sampah lama dan sedikit sampah. Persis sama. Jangan bicara lagi. Persis sama. Mereka semua sedang berbicara omong kosong. Tidak seperti itu. Berhenti berbicara. Inilah Jiang Laosan. Balasan atas kematian adik perempuanku. Meskipun dia sudah mati, dia harus bertekuk lutut dan menebus kesalahan untuk adik perempuanku. Aku tidak tahan lagi. Jiang Laosan melemparkan adik perempuanku ke sungai. Dia masih kecil. Bagaimana dia bisa menahannya? Aku benar-benar ingin melemparkanmu ke sungai, melihatmu mati lemas. Sayang sekali, hanya toilet. Apa yang ingin kamu lakukan? Tarik dia masuk. Jangan, lepaskan aku. Sayang sekali, tidak ada sungai di sini. Maka kamu hanya bisa mencobanya. Merasa sesak napas di dalam air toilet. Kenapa kau bengong? Apakah kau sedang menyayangi dan menghargai? Tolong. 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 King. King. Di mana Jiang Ziyi? Aku melihat Gu Shao membawa Jiang Ziyi berjalan ke arah itu. Merasakan adik perempuanku. Apakah merasakan perasaan putus asa saat itu? Tolong. Jiang Ziyi, apakah ada orang? Perasaan putus asa adik perempuanku saat itu lebih kuat 100 kali lipat dari kamu. 1000 kali lipat. Sudahlah, kalau main sampai mati, jadi tidak seru lagi. Tolong selamatkan aku. Kamu melihat atau tidak? Dia benar-benar minum air toilet. Tidak heran dia anak perempuan Jiang Laosan. Sama seperti ayahnya, suka minum air dari saluran pembuangan. Ayo pergi. Tidak peduli dengan ini. Apakah ini dia? Ini semua balasan. Sangat kotor. Mengapa dia belum mati saja? Bagaimana dengan King? Di mana King? Di mana Jiang Ziyi? Ada apa, Ibu? Siapa Jiang Ziyi? Bagaimana aku tahu dia pergi kemana? Mendengar orang bilang sepertinya dia pergi ke atap. Mungkin akan bunuh diri. Bunuh diri bagus. Keluarga Jiang ini sudah seharusnya mati lama. Sialan. Ibu, kamu sebenarnya apa? Malah karena orang asing lagi memukulku. Itu adikmu. Kami sudah memastikan kunci gembok tembaga antik adikku itu dipakai oleh Jiang Ziyi. Adik perempuan adalah Jiang Ziyi. Jiang Ziyi adalah adik perempuan. Apa yang telah saya lakukan? Mendengar orang berkata, sepertinya dia pergi ke atap, mungkin akan melompat dari gedung. Adik perempuan, jangan melakukan hal bodoh. Adik perempuan. King. King. King, adik perempuan. Sekarang, apakah kalian semua puas? Jangan.
Bagaimana saya bisa melakukan ini kepada adik perempuan? Melakukan hal seperti ini. Adik perempuan, kakak tahu telah salah. Bangunlah sekarang. Kak, aku mohon padamu. Kakak tahu telah salah. Kamu bajingan. Ibu, semua salahmu. Itu adalah adik perempuanmu sendiri. Jika terjadi sesuatu pada dirinya, aku tidak akan memaafkanmu. Qin, orang telah datang. Qin, kami tidak tahu. Itu adalah anak perempuanmu. Tolong maafkan kami. Qin, kami benar-benar tidak tahu. Qin, maafkan kami. Berani melakukan hal seperti itu kepada putriku. Melakukan hal seperti ini. Penderitaan yang dialami putriku. Aku mau kamu membayar satu persatu. Bawa mereka pergi. Qin, bawa ke kantor polisi. Qin, bawa pergi. Kami tahu kami salah. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Dokter, apakah adikku sudah bangun? Bagaimana keadaannya? Beruntung ada jaring pengaman. Dia diselamatkan. King. King. Apa yang ingin kamu lakukan? King, lihat aku. Aku adalah ibumu. Lihatlah, kuncimu ini bisa membuka kunciku. Mereka seharusnya satu pasang. Ini adalah yang kamu berikan padaku saat kecil. Kamu tidak ingat? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Adik, kesalahan Yi. Semuanya adalah kesalahan yang kejam. Semua ini adalah milikku. Semua ini adalah milik kakak Guan. Aku tidak seharusnya seperti ini. Aku bukan adikmu. King. Adik, semua ini adalah kesalahan kakakmu. Kamu bisa memukul atau menghina aku. Hanya kamu yang bisa merasa lega. Bagaimana? Kamu bilang aku harus bagaimana? Barulah kamu bisa memaafkanku. Semua orang yang menyakitimu, aku tidak akan melepaskannya. Kamu bilang aku harus bagaimana? King, aku bukan Gumen King. Aku hanya Jiang Xi. Di dunia ini, aku hanya memiliki satu keluarga. Itu adalah ayahku. Qin, aku ingat Jiang Laosan, bahwa Jiang Xi adalah putri kandungnya. Mereka bahkan memiliki laporan tes DNA. Jiang Xi adalah putri Jiang Laosan, bahwa dia adalah ayah kandung Jiang Xi. Ini tidak mungkin. Dia memiliki kunci. Qin, lihatlah. Ini tahun lalu. Jiang Laosan dan Jiang Xi. Laporan tes DNA. Mungkin Jiang Xi memang bukan nyonya kedua. Bubur. Jiang Xi adalah putri Jiang Laosan. Jiang Xi memang bukan adik perempuan. Di mana Kingku? Kingku berada di mana? Menunjukkan nyonya kedua. Sudah dibunuh oleh Jiang Laosan. Dia mencuri kunci nyonya kedua, memberikannya pada orang ini. King telah meninggal. Jadi kamu mencuri kuncinya. Bukan aku. Aku sudah bilang. Aku bukan King. Aku bukan. Kembalikan kuncinya padaku. Ini diberikan oleh ayahku. Kembalikan kuncinya padaku. Berikan padaku. Kunci King. Semua sudah kotor karena kamu. Maka cuci bersihlah. Kalau tidak, adikmu akan marah. Kamu tipe orang seperti ini. Pada dasarnya, tidak pantas disayangkan. Sisu, apa yang salah denganmu? Adik, jangan menakut-nakutiku. Dr. Zhou, apa yang terjadi pada anakku? Qin, bos, Gu Shao, terkena penyakit darah sendiri. Butuh transplantasi sumsum tulang. Bagaimana bisa begini?
tubuh anakku selalu baik, penyakit darah sendiri. Bagaimana mungkin? Apakah pemeriksaan kalian salah? Apakah, Qin, bos, tenang, prioritas saat ini, membantu Gu Shao untuk pencocokkan sumsum tulang. Sebelumnya semua orang di perusahaan kita, tidak sudah melakukan pemeriksaan fisik. Segera cari, lihat apakah ada yang cocok. Ada satu orang. Siapa? Jiang Xi, Rom, bawa dia ke sini. Tapi dia sebelumnya melompat dari gedung. Baru saja diselamatkan. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk transplantasi sumsum tulang. Kalau tidak, akan berbahaya bagi nyawa. Ibu, bagaimana kalau kita mencari yang lain? Sudah terlambat. Pergi, segera bawa Jiang Xi ke sini. Biarkan aku pergi. Kalian ingin melakukan apa lagi? Gu Shao membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Dan sumsum tulangmu cocok. Jika kalian ingin sumsum tulangku, aku bahkan tidak akan memberikannya kepada anjing. Aku tidak akan memberikannya padanya. Bisa berdonor sumsum tulang dengan Sisu. Itu adalah kehormatanmu. Jangan lupa, dia adalah ayahmu. Membunuh putriku, kau hanya sedang menebus dosa. Penebusan dosa. Jadi sekarang, menjadi seperti ini juga adalah balasannya. 20 juta cukupkah? Apa, nyawa siapapun, dapat diukur dengan uang. Aku sudah mati sekali, orang yang sudah mati sekali. Kau pikir aku peduli dengan ini? Aku sekarang, hanya ingin kalian semua mati. Aku masih ingat ayahmu, memiliki hutang jutaan, masih berhutang banyak pada pekerja. Apakah kamu bisa dengan hati yang tenang melihatnya? Ayahmu sudah meninggal, masih membawa aib. Nona Jiang, Tuan Jiang harus membayar gaji kami. Belum membayar. Kapan dia akan membayar? Nona Jiang, keluarga kami masih menunggu uang ini untuk membayar biaya sekolah anak. Tolong berikan kepada kami. Saya akan memberikan 20 juta kepada Anda. Cukup untuk melunasi hutang ayahmu. Pilihan ada padamu. Ibu, jika dia tidak mau, maka kita akan mencari lagi. Mungkin ada ambisi lain. Seorang relawan. Baiklah. Saya menyumbang. Tuan Qin, operasinya sangat sukses. Gu akan beristirahat 2 hari lagi. Kemudian dia bisa pulang dari rumah sakit. Jiang Xi, kemungkinan besar dia tidak akan bangun lagi. Tolong rawat Jiang Xi dengan baik. Saya akan membayarnya. Baiklah. Tunggu sebentar. Seperti yang kamu katakan, 20 juta. Saya pikir kamu sangat angkuh, atau meminta uang dengan sangat memohon. Jika orang tuamu tahu di alam baka, mereka pasti akan merasa malu. Itu yang kamu katakan sendiri. 20 juta. Ambil sendiri. Jangan membantunya. Ini benar-benar sial. Tempat tidur yang pernah dia gunakan. Lempar keluar. Apakah Jiang Xi benar-benar King? Ibu. Sisu, operasinya sukses, tidak apa-apa. Apa yang salah dengan saya? Kamu menderita penyakit darah sendiri. Sudah melakukan transplantasi sumsum tulang. Operasinya sukses. Kamu baru saja bangun. Transplantasi sumsum tulang. Siapa yang menyelamatkanku? Jaga kesehatanmu dengan baik. Tak perlu peduli dengan ini.
Apa yang ingin Qin lakukan? Dokumen ini milik Jiang Laosan dan Jiang Zi. Laporan pemeriksaan dilakukan di sini. Ini benar. Harusnya 2 tahun yang lalu. Aku ingat saat itu, direktur sendiri yang memberikan. Jiang Laosan dan Jiang Zi melakukan identifikasi. Tidak akan salah. Ini benar. Aku pikir, Mama, saya punya ide. Karena foto ini ditemukan di ruang perawatan Sisu. Pemilik foto itu pasti juga di rumah sakit. Asalkan kita memberikan kepada semua orang-orang yang pernah ke ruang perawatan Sisu, lakukan tes DNA, pasti bisa menemukan adik perempuan. Kamu benar. Lakukan itu. Dr. Zhou, tugas ini kuserahkan padamu. Qin, jangan khawatir. Aku pasti akan segera menemukan nyonya kedua. Namun begitu bertahun-tahun telah berlalu. Ketika kita bertemu adik lagi, apakah kita masih bisa mengenalinya? Tenang saja. Di bahu Qingqing dan Sisu, keduanya memiliki tanda lahir bulan sabit. Kita pasti bisa mengenalinya. Paman Zhou. Ruyan, darah sudah diambil. Paman Zhou, mengapa Qin memerintahkan tes DNA? Tes DNA. Qin menemukan nyonya kedua di rumah sakit. Foto masa kecil. Dia yakin nyonya kedua pasti berada di rumah sakit. Jadi pemeriksaan kali ini adalah untuk menemukan nyonya kedua. Nyonya kedua muncul di rumah sakit. Apakah ada petunjuk? Saya berspekulasi. Hampir pasti itu adalah Jiang Zi. Bagaimana mungkin? Jiang Zi adalah putri Jiang Laosan. Ruyan, kamu tidak mengerti. Pencocokan sumsum tulang ini tidak semudah itu. Kecuali jika mereka adalah keluarga. Tepatnya Jiang Zi cocok. Oh, tepatnya Jiang Zi berada di rumah sakit lagi. Apakah itu kebetulan? Pak Zhou, apakah kamu sudah memberitahu Pak Qin tentang hal ini? Belum. Hal-hal yang aku tidak yakin. Bagaimana berani memberitahu Pak Qin? Kita akan tahu setelah hasilnya keluar. Pak Zhou, ini hanya sedikit usulanku. Jadi, Pak Zhou, setelah hasil pemeriksaan keluar, kamu harus memberitahu segera. Baiklah, siapa yang meletakkannya? Aku ingin tahu siapa yang meletakkannya. Siapa yang tahu? Cek rekaman kamera sendiri. Tidak ada yang mengatakan begitu. Tidak ada yang mengatakan saya melemparkan semuanya. Jiang Zi. Dr. Zhou, apakah hasil pemeriksaan sudah keluar? Ada pasien yang mencari Dr. Zhou. Teleponmu dimatikan, tidak bisa dihubungi. Lupa mengisi daya. Ayo pergi. Halo, baik, aku akan segera kembali ke kantor. Apakah ini ulahmu lagi? Apakah kamu masih kekanak-kanakan? Sudah berapa hari kamu bolos kerja? Mengapa saya harus bolos kerja? Kamu tidak tahu. Aku tidak peduli mengapa kamu bolos kerja. Aku hanya tahu bahwa kamu sudah bolos kerja setengah bulan. Didenda 5.000. Gajiku hanya 3.000 sebulan. Jadi, aku malah rugi datang kerja. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa pergi. Kamu adalah putri dari Jiang Laosan. Dengan reputasimu sekarang, tinggalkan perusahaan kami. Tidak ada satupun perusahaan. Mereka akan membutuhkanmu. Setelah semua, kamu adalah putri seorang pembunuh. Siapkan dan antarkan ke Qin. Ambillah. Qin. Bukankah ini dompetku? Mengapa kamu di sini? Jiang Zi. Siapa yang membiarkanmu masuk? Barusan bukan kamu yang menyuruhku datang untuk mengirimkan dokumen. Kirimkan dokumen. Aku lihat, kamu masuk untuk mencuri, kan? Jelas-jelas kamu yang menyuruhku datang. Lalu ini apa? Ini dompetku. Aku mengambil barang milikku sendiri. Masih perlu izin. Apakah Anda mengizinkan? Apa ini milikmu? Kalau tidak begitu, Gu Shao, dia pasti sedang berbohong. Bagaimana mungkin ini miliknya? Ya, seperti dia yang batinnya penuh dengan kebusukan. Bagaimana mungkin dia berkata jujur?
Gu Sisu, baru-baru ini aku memberikanmu donor sumsum tulang. Bukankah batinmu juga penuh dengan kebusukan? Transplantasi sumsum tulang. Bagaimana mungkin? Bukan hanya kerabat yang bisa cocok untuk berhasil dipasangkan. Bagaimana bisa dia? Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu, sumsum tulang belakang Jiang Ziyi bisa cocok dengan saya berhasil. Apakah dia adalah adik perempuan? Pikiranmu seperti itu sangat wajar. Tapi aku sudah mengonfirmasi lagi dengan rumah sakit. Jiang Ziyi dan Jiang Laosan adalah ayah dan anak kandung. Jadi dia tidak mungkin menjadi King. Ternyata bukan. Tidak masalah. Kami sudah menemukan adik perempuan. Petunjuk terkait. Percayalah, segera akan bisa menemukan adik perempuan. Benarkah? Sangat bagus. Bos. Jiang Ziyi. Orang ini tidak menyesal. Kali ini dia datang untuk mencuri dompet. Aku sudah bilang, ini dompetku sendiri. Jangan berkilah, kamu adalah pencuri. Kembalikan padaku. Kamu masih belum menyesal. Mencuri barang berkali-kali. Pertama merusak kunci King. Sekarang mencuri dompet. Benar-benar tidak punya ibu. Ternyata dia tidak punya ibu. Jadi itu berarti, dia adalah Jiang Laosan. Ya, Gu, kecil. Selama bertahun-tahun, kita semua tidak pernah melihat ibunya. Berdasarkan ayahnya, sifat Jiang Laosan itu, ibunya juga seharusnya tidak bisa diterima di matahari. Sampah kelas bawah. Diam, kamu tidak boleh berkata begitu. Lihatlah penampilannya. Kita harus memberinya pelajaran. Biarkan dia selalu ingat apa yang ingin kamu lakukan. Apa? Menurutku, lebih baik aku menggantungkan padamu. Aku adalah tanda pencuri. Biar kamu berjalan-jalan di perusahaan dengan baik. Sisu benar. Datanglah. Pegang Jiang Ziyi untukku. Jangan lewat. Melakukan ini adalah melanggar hukum. Lepaskan. Melanggar hukum. Kamu mencuri barangku. Aku tidak membawamu ke kantor polisi. Itu adalah toleransi terbesar padamu. Cukup, Laporan DNA sudah keluar.